Iya Pak, Monggo, jadi terima kasih sekali. Yayasan Jati Diri Bangsa itu adalah sebuah yayasan yang lintas suku, agama, dan ras. Dan ini adalah keprihatinan para pendiri kami Pak. Para pendiri Bapak mungkin bisa lihat juga di dalam company profile kami bahwa mereka adalah orang-orang yang peduli dan terpanggil untuk bangsa ini. Karena sebenarnya kalau melihat dari baik dari sumber daya alam, baik dari sumber daya manusianya, itu seharusnya Indonesia tidak terpuruk gitu ya. Betul. Dan kemudian kita awal muawalnya itu berdasarkan multi krisis dimensi pada tahun 98, Pak. Nah, gitu di situ akhirnya para founding fathers itu berkumpul. Awal muawalnya itu memang mereka dari sebuah yayasan Vita Niaga, dan kemudian mereka membuat satu forum masyarakat peduli jati diri bangsa, Pak. Dan kemudian pada tahun 2002 akhirnya dibentuklah Yayasan Jati Diri Bangsa, Pak. Dan di sana banyak sih orang-orang pentingnya, banyak pensiunan, banyak juga mantan menteri, mantan orang-orang yang berpengaruh sebenarnya di Indonesia ini, Pak. Dan kemudian pada awalnya juga saya mikir, aduh kok ini orang-orang tua ini, orang-orang sepuh ini iseng sekali kali ya, nggak ada kerjaan sekali kali ya, kok mau-maunya ngurusin bangsa gitu loh Pak. Saya pikir kan ada presiden, ada gubernur, ada bupati, tapi ternyata awalnya saya memang hanya mendampingi ayahanda saya yang kebetulan Ketua Umum Yayasan Jati Diri Bangsa, dan beliau yang merupakan pendiri dari Yayasan Jati Diri Bangsa ini. Saya menemani, dan kemudian saya awalnya hanya menemani, hanya mendampingi, yang akhirnya saya kejebur Pak di situ Pak. Saya akhirnya jatuh cinta juga Pak ternyata sama Yayasan Jati Diri Bangsa, dan kemudian benar-benar saya menjiwai dan menghayati sekali panggilan saya ternyata mendampingi ayahanda saya, yang sebenarnya mungkin pelan-pelan ayahanda saya juga kayak memberikan tongkat estafet kepemimpinan begitu kepada saya. Beliau juga membentuk saya dengan caranya begitu Pak. Mungkin bisa Bu Vita bisa sedikit diceritakan tentang background-nya ayah Anda? Nggak apa-apa. Ayah, jadi gini Pak. Karena ini pendiri Yayasan Jati Diri Bangsa, jadi ya. Harus diketahui. Jadi beliau adalah pensiunan dari sebenarnya beliau tugas akhirnya di Lemhanas Pak sebagai Widya Iswara, dan beliau memang sejarahnya beliau memang banyak sebagai pernah menjadi Danmentar pada tahun 70-an. Kemudian beliau itu selalu berada di jalur pendidikan begitu ya. Saya lupa ingat gitu ya, namun yang terakhir itu beliau adalah direktur pendidikan di Lemhanas, dan kemudian pada akhir jabatan beliau masih menjadi maheswara pada saat itu. Dan kemudian saya ingat terakhir kali beliau memberikan ceramah di Lemhanas itu pada saat saya menjadi peserta pendidikan di Lemhanas. Ya itu sebenarnya ayah saya nggak luar biasa ya. Bapaknya yang ngajar ya. Bapaknya yang ngajar. Ayah saya sebenarnya nggak setuju saya masuk di Yayasan Jati Diri masuk di Lemhanas. Sebenarnya ayah saya lebih senang untuk saya mengurusi Yayasan Jati Diri Bangsa. Tapi tidak KKN ya untuk nilai-nilai. Tidak KKN Pak, justru saya malah dipersulit Pak. Saya ingat banget saya mau minta rekomendasi bapak saya tidak mau memberikan, dan saya berusaha sendiri akhirnya masuk. Iya, dan kemudian saya minta diajarin aja sama ayah saya, cuma dikasih poin-poinnya. Tapi itulah mungkin pembentukan karakter yang ada ya Pak ya. Saya beberapa kali memang akhirnya saya menyadari bahwa apa yang dilakukan ayah saya yang saya pikir awalnya keras, itu ternyata membentuk saya Pak. Pernah Pak, saya mau cerita Pak sedikit Pak, saya pernah ketangkep Pak, saya ketangkep polisi. Saya memang terabas lampu merah, saya pikir wah saya anak jenderal gitu ya Pak ya. Saya telepon ayah saya bilang saya ditangkap polisi. Tahu apa jawaban ayah saya? Kamu urus aja sendiri, kan kamu yang terabas. Itu benar-benar saya pikir tega banget nih ya ayah saya gitu. Tapi ternyata disitulah secara tidak langsung ya mendidik. Iya, secara tidak langsung bahwa saya yang berbuat, saya yang harus bertanggung jawab gitu. Dan kemudian saya juga ingat banyak hal yang beliau ajarkan yang secara tidak langsung tapi sebenarnya membentuk kami semua anak-anaknya begitu Pak. Yang memang pada awalnya tidak mudah, tapi itu yang terjadi gitu Pak. Dan kemudian akhirnya beliau itu saya lanjutkan untuk ke yayasan Pak. Jadi beliau itu memang yang prihatin atas bangsa ini Pak. Indonesia terpuruk, Indonesia dengan kekayaan yang ada, keberagaman yang ada, kok bisa seperti di tahun 98 itu. Seharusnya itu tidak terjadi karena sebenarnya founding fathers kita juga sudah menyatakan bahwa di Indonesia itu perlunya nation and character building. Dan kemudian ayah saya bilang
kita harus berbuat sesuatu. Kita mendirikan Yayasan Jati Diri Bangsa, sebuah yayasan nirlaba yang tidak mencari keuntungan, dan kemudian kita, dari pendiri-pendiri itu mereka mengeluarkan dari kocek pribadi masing-masing tuh ya, jadi mereka membiayai kegiatan-kegiatan dari yayasan Pak, yang akhirnya pada 11 Januari 2002 diresmikan Yayasan Jati Diri Bangsa, dan sekarang sudah sudah 23 tahun lebih Pak berkiprah dalam pembangunan karakter anak bangsa begitu Pak. Karena kalau kita lihat apalagi saat sekarang ini yang sebenarnya pada tahun 2000 itu ada, sampai sekarang masih ada, bahwa korupsi masih terjadi di sana sini, ketimpangan sosial di sana sini, dan yang lainnya begitu Pak. Dan itu sebenarnya dari Yayasan Jati Diri Bangsa berpikir bahwa kalau kita membentuk karakter anak bangsanya itu berjati diri Pancasila, jadi Pancasila itu tidak hanya merupakan sebuah slogan, tapi benar-benar bisa diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia harusnya kata PricewaterhouseCoopers bisa 5 besar dunia, itu harusnya bisa kita raih Pak. Berarti jati diri bangsa ini ditekankannya pada Pancasila Bu? Justru pada Pancasila, karena kan kita berharap, jadi begini Pak, program-program kita memang ada banyak Pak, ada dari kegiatan makro, mikro, dan kemudian beberapa kegiatan kerjasama Pak. Jadi dari beberapa kegiatan ini justru memang salah satunya yang paling menonjol adalah pelatihan. Dari pelatihan ini justru menginginkan setiap anak bangsa itu berkarakter berjati diri Pancasila, yang artinya Pancasila itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu benar-benar bukan hanya sekedar 5 silanya Pak. Mungkin kan Bapak juga sebagai pernah menjadi di Lemhanas juga ya Pak ya. Bapak juga mengetahui bahwa Pancasila itu yang benar-benar sebenarnya yang harusnya dijiwai oleh, menjadi kalau kata anak zaman sekarang way of life-nya mereka begitu Pak. Itulah sebenarnya cita-cita dari Yayasan Jati Diri Bangsa, dan kemudian kami juga berharap sih memang berkolaborasi, dan memang dengan adanya Bapak kita bisa sama-sama membangun Indonesia Pak. Insya Allah Bu. Iya. Insya Allah saya siap berkontribusi dalam hal ini untuk membangun karakter bangsa ini. Ya bagaimana kita program-program mulai dari pelatihan tadi. Jadi saya juga kepengen tahu rencana kedepannya seperti apa nih Bu nanti Bu. Baik Pak, jadi sebenarnya ada satu hal yang kita sekarang lagi godok Pak. Jadi mungkin Bapak juga kan kemarin itu masih sebagai panitia juga. Kita ingin benar-benar menggaungkan Indonesia berkarakter. Dan sebenarnya sih berharap sekali bisa sampai ke presiden gitu ya, bisa presiden yang mencanangkan begitu ya Pak ya. Tapi mungkin kami akan menginisiasi dengan memulainya gitu ya. Kami ada menggagas 10 kegiatan Pak, 9 kegiatan nyatanya, baik pelatihan, baik ada gerakan ibu bangsa, baik ada kegiatan kita pada pagi hari ini, baik ada lomba, ada penerbitan buku dan yang lainnya Pak. Itu semua untuk dalam rangka menjadikan Indonesia itu benar-benar berkarakter dan berjati diri Pancasila, gitu Pak. Luar biasa sebetulnya program-program yang sudah direncanakan ya. Jadi memang ya kita tidak boleh lelah lah untuk mencintai negeri ini melalui mungkin ya partisipasi kita dalam membentuk karakter bangsa. Karena betul juga tadi Bu Sekum bilang ini adalah refleksi dari krisis multidimensial yang tahun 1998 itu. Ya, Pak. Ya semenjak itu memang luar biasa. Kehidupan bangsa ini, ya saya mudah-mudahan program-programnya berjalan lancar dan kita ada kontribusi di situ. Iya Pak. Gitu. Untuk itu Pak, makanya saya juga bersama Yayasan Jati Diri Bangsa mungkin dalam program ini juga mudah-mudahan ada yang melihat dan ingin membantu yayasan, kami dengan terbuka Pak gitu juga mengajak pihak-pihak lain untuk bisa bergabung, mungkin bisa untuk bekerja bersama, kemudian atau mengadakan kolaborasi sehingga Pancasila itu benar-benar terlihat nyata di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sih Pak. Terima kasih Bu Vita. Baik Pak. Informasinya mudah-mudahan ini langkah awal kita. Ya niat baik kita dalam rangka ikut membumikan Pancasila ya Pak ya. Karena memang
di luaran sana sebenarnya banyak Pak, yayasan ataupun yang lain-lainnya gitu ya Pak ya, yang juga membumikan Pancasila. Tapi memang apa namanya, kalau menurut saya sekecil apapun itu kita lebih baik, saya jadi teringat sebuah pepatah yang mengatakan lebih baik kita menyalakan sebatang lilin untuk menerangi kegelapan daripada kita mengutuki kegelapan itu sendiri, gitu Pak. Nggak apa-apa Bu, semuanya memang tujuannya baik semuanya. Ya, betul, jadi Pak. kita juga punya cara lain untuk itu, gitu Bu ya. Baik Pak, jadi terima nanti kasih. kapan-kapan main lagi ya Pak ke Sekretariat Oke, Yayasan Bu. Jati Diri Bangsa. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Selamat pagi. sukses selalu.